Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Umu Ifati Ayunin, atau bisa kalian panggil dengan Bu Umu. Hari ini kita akan belajar tentang masuknya Islam ke Indonesia. Anak-anak, yuk kita simak video berikut ini. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Peta benua Asia. Arab Saudi, Iran atau Persia, India atau Gujarat, menuju Indonesia. Jika kita perhatikan dengan saksama dan kita hubungkan dengan materi kita hari ini, maka apa maksud dari tanda arah panah pada peta tersebut? Arah panah tersebut yang ada pada video sebelumnya menunjukkan jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia atau Iran, dan Gujarat ke Indonesia. Lalu pertanyaannya, apa pengaruh hubungan dagang ini terhadap masyarakat di Indonesia? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Hubungan dagang dari ketiga negara tersebut dengan Indonesia jelas sekali ya pengaruhnya, bahwa melalui hubungan dagang ini baik secara langsung maupun tidak langsung, para pedagang tersebut memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di Indonesia. Tahukah kamu kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan dari mana ya tempat asalnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pendapat ahli yang pertama. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab Saudi atau Mesir. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i, mazhab yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Proses tersebut juga berlangsung di Arab dan Mesir pada abad-abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Anthony H. John, seorang ahli sejarah. Beliau mengatakan bahwa Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke kepulauan Indonesia. Kemudian, bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sin Sang Su atau Sejarah Dinasti Tang yang menyebutkan bahwa pada 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusi di daerah Barus, pantai barat Sumatera. Pendapat ahli yang kedua. Menurut Profesor Hussein Jayadiningrat, beliau mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Contoh kesamaan tradisi dan budaya antara Indonesia dengan Persia seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, kemudian tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu. Pendapat ahli yang ketiga. Menurut Snok Harganya, para penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India, sekitar pada abad ke-13 Masehi. Pendapat senada dikemukakan oleh Moquist, ilmuwan Belanda, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 hingga 14 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Salih yang berangkat tahun 698 Hijriah atau 297 Masehi. Moquist melihat ada kesamaan batu nisan Malik Al-Salih dengan batu nisan yang ada di Kambay, Gujarat, India. Kemudian Marco Polo, salah seorang pedagang dari Venesia, mengatakan bahwa
Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi adalah catatan dari Marco Polo yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Setelah kalian menyimak 3 pendapat dari para ahli sejarah tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan dari materi tersebut? Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada materi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.